Siap, Pak Edi, silakan. Baik. Ini jawaban Bapak dengan pertanyaan pimpinan ini betul-betul menunjukkan bahwa BPOM ini dalam konteks BGN Anda dilegitimasi. Sejak awal kami sudah melihat Anda mau ditinggal. Sampai hari ini pun dari apa yang Bapak sampaikan itu terjadi. Dengan begitu wajar kalau kemudian keracunan masih terus berlangsung, gitu loh Pak. Kan kami dari awal dulu Komisi 9 yang menginisiasi pertemuan antara BPOM dengan BGN. Dari awal kami yang mendorong, kami yang memintakan anggaran, sampai saat ini anggaran belum dikeluarkan, Anda enggak berdaya apa-apa. Ini parah ini. Jadi menurut saya Pak, apalagi mau saya tanya tadi yang Bapak Anda, selama ini kan BGN nutup dapur seolah-olah, lihat take down. Pertanyaan saya ketika men-take down itu atau suspend itu, BPOM diajak bicara enggak? Atau Anda punya wewenang untuk memberikan rekomendasi enggak? Ketika diizinkan operasional, Anda diminta rekomendasi enggak? Itu fungsi pengawasan di situ Pak, yang paling utama. Ketika SPBG dibuka, Anda berikan rekomendasi, ketika SPBG ditutup, Anda juga diminta rekomendasi. Itu bagian penting dari pengawasan. Kalau soal 900 orang, Anda bukan penyuluh. Anda bukan penyuluh, kalau hanya melatih itu kan itu di sisi hulu, tapi fungsi pentingnya BPOM di sini nggak kelihatan. Maka yang terjadi sekarang, tingkat kepercayaan publik pada proyek besar ini dan champion ini, presiden ini, itu trustnya sekarang drop Pak. Ini bahaya loh Pak. Jadi saya sangat sayang ini anggaran besar, program mulia, tapi trust publiknya lama-lama turun Pak. Ini mohon perhatian serius ini. Jadi tadi ditanya Bu Ketua, bagaimana komunikasi dengan BGN? Jawaban Bapak muter-muter. Kami bisa nyimpulkan bahwa selama ini komunikasinya nggak berjalan dengan baik Pak. Padahal kemarin waktu pejabat istana datang ke BPOM kan mengatakan bahwa BGN dan BPOM itu dua sisi gunting gitu loh. Saya setuju dengan itu. Jadi perannya sama-sama kuat. Yang satu hulu, yang satu hilir, dikuati itu. Tapi lapangannya nggak begitu. Ini Ketua. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa melihat sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi antar lembaga yang menangani persoalan ini nggak berjalan dengan baik, akibatnya trust publik sekarang turun dan kita harus bekerja keras untuk menaikkan kepercayaan publik itu. Indikatornya sederhana, keracunan. Ngaten Pak Kepala. Jadi ini warning betul, gimana lah caranya? Apakah ngopi bareng, ngopi lah antar kepala sama kepala ini ketemulah. Jadi masing-masing punya peran sesuai dengan tupoksinya. Kita masih belum melihat itu Pak, dari Oktober sampai sekarang Pak. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Edi. Saya kira tolong dijawab ini pertanyaan Bu Putih sama Pak Edi soal koordinasi dan komunikasi antara BPOM dengan BGN. Saya kira perlu clear di sini. Saya persilakan. Komunikasi dengan personil tentu kami tidak ada hambatan. Jadi, tapi saya kira dengan atensi anggota Dewan yang tadi menjelaskan seperti itu, saya kira ini betul kami harus segera duduk bareng untuk memastikan tupoksi kami berjalan dengan baik. Dan kami berjanji akan tegas meminta sesuai dengan kewenangan kami, karena tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat, perlindungan anak, dan itu tupoksinya Badan POM. Jadi kami janji segera setelah pertemuan ini kami akan lebih intens secepatnya. Untuk, pimpinan, ya. Sedikit pimpinan. Silakan Bu Irma. Ya. Pak Ketua, Ya. waktu BGN RDP dengan kami, sebetulnya BGN itu sudah menyampaikan untuk kerjasama MOU dengan BPOM itu, bahkan mereka menyampaikan angkanya
sekitar 700 miliar. Iya. Itu tolong ditindaklanjuti, satu. Tapi yang kedua, roadmap pekerjaan Bapak nanti ya, atau tupoksi yang akan Bapak lakukan nanti terkait pangan aman itu juga nanti setelah oke nih dengan BGN uang diterima, Bapak harus mempresentasikan juga ke kita nih, ke Komisi 9, apa-apa saja yang nanti sudah Bapak kerjakan. Iya. Itu laporannya sampaikan kepada kami sehingga ada backup, Pak. Ya, jangan sampai Bapak jalan sendiri-sendiri, nanti masalah lagi. Iya. Tapi BGN pada dasarnya sudah menyampaikan ke Komisi 9 di laporan mereka pada saat RDP. 700 miliar loh yang mereka sampaikan ke kita. Nah, itu yang harus Bapak pertanggungjawabkan dan bicarakan dengan mereka. Menurut Komisi 9 saat kami RDP tanggal sekian hari ini, ya kan? Bapak sudah menyampaikan itu ke Komisi 9. Bapak tinggal nagih aja tuh. Iya. Ya, makasih pimpinan. Baik, terima kasih Ibu Irma. Saya persilakan untuk direspon. Terima kasih. Intinya memang awalnya 700 miliar, sekarang yang disetujui dari pihak BGN 675,3 miliar untuk swakelola, bukan 700, dikurangin. Nah, tapi anggaran sebesar ini pun tidak ada masalah bagi kami. Kami akan bekerja keras dan tentu pertanggungjawabannya nanti kami akan melaporkan nanti juga di Komisi 9 nantinya. Setelah ini bisa dicairkan, itu intinya.